dikiranya gitu kan, karena masyarakat tidak tahu persis. Harusnya kan ada klarifikasi, tanya ke Pak RT-nya, Pak RW-nya. Kalau emang faktanya betul ya kenapa tidak gitu kan. Tapi kalau emang faktanya tidak sesuai dengan apa yang diberitakan, ya kami pun untuk BPD semua kan klarifikasi. Kondisi yang sebenarnya Pak Maman tadi kan udah disampaikan sama Pak Kadis, Pak RT, Pak RW juga sudah diapresiasi. Bantuan kemarin kan jelas PLT datanya ada. Nanti kalau mau dilihat siapa itu ya ada di sini. Alamatnya, KTP-nya, fotonya pun ada Pak Maman itu. Nah, kaitan sebelumnya pun gitu dia udah diapresiasi juga sama Pak mantan Kades sebelumnya. Dibangunkan, saling bangunkan, malah dijual rumahnya. Nah, ini Pak, jadi kan ini yang perlu diketahui juga apa kondisi yang sebenarnya. Assalamualaikum. Nggak bisa dari RW 15 Pak, mobil nggak bisa masuk. Yang tadi yang turun dari desa. Berarti Bapak memang tahu suami di dieu nya. Ya abi ngawe dina eta di sosial media. Ya tapi alhamdulillah Pak ya, Bapak kan sebagai penerima manfaat juga ya Pak ya. Dari program bantuan sosial ya Pak ya. Terus ketampi ke Bapak? Ketampi. Tapi anu jantan masalah teh Bapak teh kumaha jadi tanyawat ayeuna teh. Ini buat Pak RT, bisa Pak RW kali ini kayak ada masih tidak mega. Oh, itu jadi dapat aja. Tadi yuk ini kabur sudah tidak gitu. Nah kabur Pak. Waalaikumsalam. Pak Kades, nama Pak Kades? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah biasa silaturahimnya. Waktu kemarin ya Pak, ningali di sosial media. Jangan oyong silaturahim. Ya ayah hikmahna apa ya? Ya, ini sarehat sadayana. Amin, amin. Oh, itu pada iya direnovasi ya teh. Oh, itu teh Puskesos di lokal ruang Puskesos kantonan BUMDes, Bumeten di DOG. Kan sementara sekarang itu sampai PKK. Jadi ruangan PKK. Ruang PKK di Di dia. Oh. Kawita kapungkur ke kantor desa. Mohon. 2018 tentang kawitan ngajabat. Pengadaan lahan teras 2019 bangun kali ayo. Gitu. Kalau ini potensi untuk BUMDesnya di mana? BUMDes sementara di atas apa potensinya? Potensinya untuk sekarang itu KPABD, kelompok pengguna air bersih desa. Sudah jalan? Sudah. Baru dibayar RW 4 RW berikutnya karena baru kemarin itu beres disupport untuk kaitan pengadaan air bersih, termasuk ke rumah-rumah. 4 RW mungkin menyusul daripada ini usaha BUMDes.
Karena pengelolaan air itu kan masuk ke dalam salah satu pilihan ya, prioritas untuk desa. Ya, nah, karena kan alhamdulillah di Lumajang, masyarakat Lumajang ada 113 titik mata air dari gunung gitu. Semua sayang ya kalau nggak ini ya. Makanya dioptimalkan Pak, ya, gitu untuk kepentingan warga masyarakat. Dan selain itu unit usaha yang lainnya ya sewa pesta kegiatan untuk membantu masyarakat juga. Berarti potensi kesenian, seniman-seniman juga besar ya di sini ya? Ya cukup, karena kalau kaitannya dengan event ya. Ya. Karena Lumajang di 2011 dicanangkan sebagai desa wisata Pak. Wisata budaya gitu kan, karena Lumajang masih kental dengan ada tradisi budaya. Di mana ada tiap tahun ritual yang bisa dilaksanakan gitu kan oleh masyarakat dengan konsep gotong royong memang dari dulu terus dijaga itu, terus dilestarikan. Ya. Jadi sekarang pengembangan untuk wisata alam, wisata edukasi, wisata kuliner, dan wisata rekreasi. Ya, kita jalan dulu. Mangga, sadayana. Assalamualaikum. Kondisi yang sebenarnya Pak Maman tadi kan udah disampaikan sama Pak Kadis, Pak RT, Pak RW juga sudah diapresiasi. Bantuan kemarin kan jelas PLT datanya ada. Nanti kalau mau dilihat siapa itu ya ada di sini. Alamatnya, KTP-nya, fotonya pun ada Pak Maman itu. Nah, kaitan sebelumnya pun gitu dia udah diapresiasi juga sama Pak mantan Kades sebelumnya. Dibangunkan, saling bangunkan malah dijual rumahnya. Nah ini Pak, jadi kan ini yang perlu diketahui juga apa kondisi yang sebenarnya dikiranya gitu kan, karena masyarakat tidak tahu persis. Harusnya kan ada klarifikasi, tanya ke Pak RT-nya, Pak RW-nya. Kalau emang faktanya betul ya kenapa tidak gitu kan. Tapi kalau emang faktanya tidak sesuai dengan apa yang diberitakan ya kami pun untuk BPD semua kan klarifikasi. Bahkan kemarin klarifikasi ketua BPD pun ada. Karena berbicara fakta tuh lain, bertolak belakang gitu kan. Gitu. Nah ini menyikapi hal-hal seperti ini ya Pak ya, untuk menghindari hal-hal begini, kalau dari BPD nih selaku pengawas ya, dan menangkap aspirasi masyarakat Pak, apa yang dilakukan oleh BPD nih Pak supaya nggak terjadi? Karena beberapa kali Pak saya juga jadi pas mungkin awal-awal saya merasa bahwa wah bener ya gitu kan, sehingga saya datang terus kemudian mengangkat itu gitu kan. Tapi pas ada kejadian yang keduanya waktu itu di Ardiasari saya baru menangkap, oh ternyata memang ini seperti ada kesengajaan, padahal perhatian dari kita sudah cukup baik gitu. Ini memang perlu jadi pemikiran juga Pak, karena orang kan sekarang bisa mengupload apapun ya, memberitakan apapun, jadi kita juga sama sepertinya harus siap untuk itu. Nah aku mah pamiti Bapak selaku BPD dengan penduduk RW 23 RW 93 RT. Jadi secara geografis memang kami itu terdiri dari 5 kadus. Jadi ada masing-masing keterwilayahan BPD. Memang itu semua kami pun menampung aspirasi dari masyarakat. Ya termasuk dalam kejadian kemarin juga memang itu udah masuk di ranah kami di BPD dalam pengawasan dalam artian. Pengawasan itu dalam artian bukan Kepala Desa yang diawasi, ini Perdes yang payung hukum yang ada di desa, kita yang mengawasi di situ. Aspirasi yang masuk dari masyarakat semua kita tampung, kita salurkan ke sampaikan ke pihak pemerintah desa, kita bersinergis dengan kepala desa. Nah, jadi dengan kejadian kemarin memang kami pun dari kewilayahan BPD itu sendiri udah ada koordinasi sebetulnya. Memang kenyataannya kayak begitu. Kami pun sama Pak RW sama Pak Kadus juga koordinasi gitu. Memang kenyataannya seperti itu gitu kan. Ya mungkin di luar itu mungkin ada kepentingan mungkin politis gimana, kalau kami pun nggak tahu ya. Ya itulah kenyataannya. Alhamdulillah sih selama ini BPD dengan Pemda sendiri dengan kepala desa kami selalu berkolaborasi, mitra lah intinya gitu kan. Cuma ya itulah karena geografis kita juga mungkin desa Lumajang terlalu luas. Pada akhirnya kita memang itulah intinya, jadi nggak boleh dikatakan nggak kekontrol semua gitu. Nah, kebakaran itu memang harus dilakukan di sini ya Pak ya? Karena itu amanat Permendagri nomor 1 2017 Pak. Itu bisa dibuka di sana di Permendagri nomor 1 2017
kaitan dengan penataan desa. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 juga, bahwa ideal jumlah penduduk di Pulau Jawa dan Bali itu 6.000 sampai 7.000. Jumlah penduduk Desa Lamajang hampir 12.000 lebih, Pak. Berarti kan ibarat 2 desa disatukan. RT-nya 93 RT, 23 RW dengan 5 dusun, dibagi 5 dusun. Yang cukup berat justru geografis. Ini tuh 4.000 hektar Desa Lamajang, Pak. Kalau di Bandung tuh 1 kecamatan. Coba Bapak tanya di kecamatan Cangkuang aja, atau kecamatan Soreang aja. Oh, di Kabupaten Bandung. Iya. Berapa luas geografis untuk 1 kecamatan tersebut? Lamajang 4.000 hektar, Pak. Nah, di sini jalan desanya aja 15 km, gitu kan, sehingga ini yang tersisa sekitar 3 km lagi, Pak, gitu kan. Selama saya menjabat, alhamdulillah sama Pak BPD terus dikejar. Nah, salah satu setelah kita evaluasi dengan BPD, emang sudah waktunya. Terus bukan keinginan pemerintahan, bukan keinginan juga BPD, tapi kita tuh merespon aspirasi masyarakat dari 11 RW. Gitu kan, untuk pemekaran. Ya, kita coba tampung aspirasinya, kita perjuangkan. Udah ke petunjuk arahan dan koordinasi pun sudah dilaksanakan. Ke kecamatan pun sudah ada rekomendasi. Saya sekarang lagi proses di DPMD, mungkin nanti ke Setda, Pak, sama ke DPRD Kabupaten Bandung Komisi A untuk pemerintahan desa, gitu kan. Sementara ini untuk pembicaraan sih sudah, jadi kita tinggal ngirim untuk dokumennya saja. Memang begitu kompleksnya masalah ya, dan mungkin juga luas di sisi geografis, ini jadi tantangan. Jumlah penduduk ya. juga, Pak. Ya, kita pun ada parameter, ada indikator yang menjadi acuan, nggak semena-mena memberikan bantuan misalkan karena saudara, kenapa enggak, tapi kita profesional sesuai dengan regulasi yang ada. Ya, jadi memang sebetulnya semua ya Pak ya harus saling kontrol, harus dikuatkan, bukan di kita saja. Karena masalah-masalah begini jadi seudona gitu rantainya Pak ya. Jadi pernah waktu saya di satu daerah Pak ya, satu wilayah itu. Tuh Pak, tinggal itu. Stempelan sana aku urang teh. Saya penerima manfaat tapi belum ageng. Tapi kok apa diterima? Oh, kayak nah, bukan kayak gitu. Jadi memang ya mudah-mudahan nanti mulai dari tingkat desa ya, kita di kabupaten sampai dengan nanti di provinsi, semuanya juga kita diperkuat dengan puskesmas pendataannya valid, tapi kita sampai di sana turun ke sini juga datanya tidak terdata yang baik gitu kan, juga Makanya buat apa Pak, gitu. Ibu Menteri. Ya. Oke, kita sekarang mau langsung menuju ke tempat Pak Maman yang lumayan ramai di sosial media ya. Kita pengen tahu seperti apa ceritanya. Siap. Oke. Assalamualaikum. Ada buah ini enggak? Buku itu Pak Kades. Gimana? Oh enggak? Jangan kali ya. Nuhun. Tapi enggak tahu, saya juga pernah ya, tahu saya. Dan ini dulu. Oh iya. Ya, ada bapaknya. Ada Pak. Berarti Bapak memang tahu Salmi di dieu nya? Oh. Ya abdi ningali we dina eta di
sosial media. Ya tapi alhamdulillah Pak ya, Bapak kan sebagai penerima manfaat juga ya Pak ya dari program bantuan sosial ya Pak ya. Terus ketampi ke Bapak? Ketampi. Tapi anu jantan masalah teh Bapak teh kumaha jadi penyawat ayeuna teh. Kena berobat. Ai ka rumah sakit? Sering. Di Pasihan Landong. Gratis. Jalan ke dia kena ambulan ke desa nya musola semua digugotong ku Pak RT sang Pak RW ka dieu di Gemo mah anda pasti itu lalanong ka bidan Mega gitu ya lalanong mah teh sareng Pak RT di teu jadi rawatan nya ka dieu we kabur sudah teh gitu. Nah, kabur, Pak. Program rutin Dari teman-teman di Puskesos ya. Iya. Nanti ya. Dibantu sama kader Puskesmas juga ada perempuan ada laki ada. Ku abdi kieu ti kamari kan ku rek dialihkeun teh ka RW 14 bisa mangtarna masih aya oge kan. Kan Bapak kan alim wae. Ta upami ayeuna Bapak leah mana? Keun ku abdi digiring kana ruti lahu. Ya Pak Kadus. Pak RW tahun ayeuna. Sangem teh Bapak ulah dugi ka kieu dibangunkeun teh di linggihan kena gitu. Nya da kieu abdi teh 1.500 kan da uling Bapak ge abdi. Iya. Kamari sok sareng wae. Terus BLT ge satahun ya Pak. Jeung abdi pernah. Tah kaita sareng ruti lahu ieu teh Pak Babub. Malihan mah nya ti kamari ge Pak RW teh itu nu enggal. Anu kamari mah tos ngantunkeun. Terus ditawiskeun mun ieu anjeunna teh can leah mana gitu. Kangge ngalih ka ditu. Supados kieu Bapak teu damang siangna wengina aya caket sareng masyarakat mah kataringakeun. Coba cerewekan gitu. Teu kudu ieu awat tos si ibu Tapi si di mak. mana-mana orang kalau malam bagaimana itu? Ieu nana nyusulan. Nya. Ya, keur ku abdi lah da ti kamari ge sareng Pak Kadus, Pak Babu. Terus diupayakan Pak. Cuma ya beliaunya sendiri kan belum ridho lah gitu. Ya mah biasa teh Pak mungkin di dieu kan lahanan Pak Farid gitu Pak Bagus mah tiasa pameng ka ditu kersa teu katana gitu. Nya. Ya tante apa hiji tadi Bapak pas abi dokap kira Bapak nyebat urang geus aral, urang mah geus aral. Tah pami kitu wae janten sesah gitu. Ridho nya urang ngalih ka R14 nya. Ku abdi ku Pak Kades, nya urang perenahkeun nya. Daya mah daya ge sami ieu mah lahan nu sanes. Keun di ditu urang upayakeun ku abdi di desa sareng Pak Kadus Pak RW gitu. Asal bapana kersa nya. Omat ieu nya ye. Asal eta mah bapana kersa nya ibunya. Kersa, Ibu gitu. dietakeun didorong ka bapakna. Nya. Ieu Pak Wakil Bupati, aduh dugi ka dieu sumping Ibu. Aduh masyaallah. Lamun gaduh keneh jin mah kayak sajadah. Kapengkor mah jin dan jun teh Bapak ieu. Dugi ka Bapak ka dieu meratoskeun ieu teh, Pak, gitu. Aduh masyaallah abdi membelah gitu. Pak Wakil tiasa dugi ka asruk-asrukan nepangan Papa ka dieu. Kan jika abdi nu teu meratoskeun padahal ti kamari abdi teu tos kirang kumaha mun Bapak kata can leah mana. Ayeuna tahun ayeuna ku abdi diupayakeun. Nya Bapak teu damangan wae ke pada nu nalingakeun gitu bohongi teh mah. Kan tadi jika tadi perhatikan padahal Bapak tebih ti warga gitu nya. Sanes nyarah pas sadari nya. Bapakna kedah kersa kedah urang teh aya perobihan teh pami misalnya urangna aya ikhtiar. Kan ikhtiarna kan berarti ku diobatan. Artinya nanti ketika nanti aya bantuan-bantuan Pak ikutin aja. Itu kan Pak ini dari bulan 1 sampai bulan 10. Iya. Ini bulan 10 bulan 11 sampai bulan 12. Karena kan sesuai dengan anggaran, ini Pamaman juga. Oh iya. Judulnya. Tuh sudah diterima. Iya. Sip. Kalau yang tadi udah ya, yang di atasnya. Ini bulan 1 sampai bulan 10. Ini bulan 10 sampai bulan 12. Enggak biar masyarakat juga tahu gitu. Yang dari provinsi itu datanya ada di kecamatan. Oh iya. Terus sekap sih iya. Mereka Bapak ada statement juga. Oh di Puskesmas juga ada. Oh iya.
mana emutkeun sakumaha sangamaan pamaman ayeuna siap lalandong siap didekatkeun diran saya teh kedah tangtos nya nya ulah aya ayeuna misalkan saudara siap terus mangker alin misalkan teu betah ngalih ka wetan misalkan teu betah aman ayeuna ka Sonten nya. Bade nya sonten ayeuna rencana ka puskesmas. Bade Bapak bade ayeuna sonten ieu saurna sonten sonten ieu nya. Pak Kades. Ke abdi euy heula Pak RT Pak RW paenten ka ditu heula ke anak rencang ke dicanak. Tos di 14 nya. Urang kondisi keur heula mobilna tahun teu ngangge ambulan yang beureum. Tapi Bapak kieu mah kada ngangge ambulan deh. Ambulan yang satu Pak medium multifungsi. Ya sekarang kita ke arah pulang. Saya ada jadwal lagi tadi setelah ketemu Pak Maman dan istrinya sudah ditenangkan. Masalah untuk yang nunggunya nanti ibunya di rumah sakit, insya Allah nanti saya bantu juga karena kan dari desa lebih ke mengusahakan bagaimana rumah sakit, ambulan, terus kemudian rukelahu disiapkan untuk siapa yang menunggu nanti biaya hidupnya. Nanti saya juga bantu nanti melalui Pak Kades. Oke, mudah-mudahan Pak Mamannya kersa nurut ya Pak Kades. Sekarang kita arah pulang.